warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita lanjutkan mulai ayat 30. Mulai ayat 30 sampai dengan ayat 38. Ini surat Muhammad. Isinya padat sekali. Hubungan antara Nabi Muhammad, para sahabat, dengan orang-orang kufur, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang kembali kepada kekufuran dengan segala tanda-tandanya, itu dibuka rahasia-rahasianya. Sudah ketemu? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nasa'u la arainakahum. Walau nasa'u la arainakahum. Fala araftahum bisimahum. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Wallahu ya'lamu a'malakum. Wallahu ya'lamu a'malakum. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum. Walanabluwannakum hatta was-sabirina wa nabluwa ahbarakum. Was-sabirina wa nabluwa ahbarakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa saqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda. La yadurrullaha syai'an wa sayuhbitu a'malahum. La yadurrullaha syai'an wa sayuhbitu a'malahum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa la tubtilu a'malakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Innal ladzina kafaru wa saddu
Thumma matu wa hum kuffar. Falan yaghfirallahu lahum. Fala tahinu wa tad'u ila salam. Wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Walan yatirakum a'malakum. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Wa la yas'alkum amwalakum. Yas'alkumuha fayuhfikum tabakhalu. Wa yukhrij adghanakum. Antum haula'i tud'aun litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Thumma la yakunu amsalakum. Ya, ayat 30 kita pahami. Walau nasa'u, dan kalau nasa'u kami Allah, dan kalau Allah menghendaki, la'arainakahum, niscaya, nanya kembali pada Allah, niscaya Allah akan tunjukkan mereka padamu. Niscaya Allah akan tunjukkan kamu pada mereka. Niscaya Allah akan tunjukkan kamu tentang mereka.
Nah, fala araftahum bisimahum, niscaya kamu pasti mengetahui mereka karena tanda-tanda mereka. Bisimahum, karena tanda-tanda mereka. Wala ta'rifannahum fil lahnil qaul, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Jadi perkataan mereka itu khas. Khasnya apa? Basa-basi. Nah, itu istilah lahnil qaul. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah sungguh-sungguh Maha mengetahui seluruh amal perbuatanmu. Nah, ini rahasia orang-orang kufur, rahasia orang-orang munafik, rahasia orang-orang musyrik, rahasia orang-orang yang kembali kepada kekufuran, itu dibuka, diberitahukan supaya Nabi dan para sahabat itu bisa selamat. Ya. Dari apa? Dari kebencian mereka, dari permusuhan mereka. Dari apa lagi? Karena mereka itu selalu berusaha untuk memusuhi Nabi dan para sahabat. Ayat 31, walanabluwannakum, dan sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji kamu. Nah, nabluwannakum dari kata naba. Naba itu mengabarkan, memberitahukan. Dan sungguh Allah benar-benar akan menguji kamu. Kata na'lamal mujahidina minkum, sampai Allah mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh, yang berjihad di antara kamu. Nah, jadi di antara seluruh orang-orang yang ikuti Nabi itu akan betul-betul diuji oleh Allah. Allah menguji untuk mengetahui yang benar-benar berjihad, yang bersungguh-sungguh di antara kamu. Wasobirina wa nabluwa ahbarakum, dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang bersabar di antara kamu, yang tetap berada bersama Rasulullah, yang selalu berada pada jalan Allah. Nah, wa nabluwa ahbarakum, dan agar Allah dapat mengabarkan tentang hal ihwalmu, kondisi situasi seperti apapun kondisimu, itu dikabarkan oleh Allah. Wa nabluwa ahbarakum, Allah mengabarkan hal ihwal, kondisi, situasi, keadaanmu. Jadi masing-masing dari orang itu Allah akan mengabarkannya. Nah ini, innalladzina kafaru, orang-orang yang kufur, yang mengingkari Nabi dan Al-Quran, terus mereka tidak berhenti pada kekufurannya, wasodu an sabilillah, mereka menghalang-halangi jalan Allah. Jadi orang yang kufur itu rangkaiannya selalu menghalang-halangi dari jalan Allah. Yang ketiga, wasakur rasul, dan akan memusuhi Rasul. Itu satu rangkaian. Pertama kufur, yang kedua menghalang-halangi dari jalan Allah, yang ketiga memusuhi Rasul.
Rasul Nabi dalam pengertian fisik sudah wafat, tapi tugas kerasulan, tugas kenabian tidak pernah hilang, tidak pernah berhenti. Jadi fisik Nabi sudah wafat, tapi tugas kerasulan, tugas kenabian itu selamanya melekat pada orang-orang yang mengikuti Nabi. Nah, kalau kita semua mengikuti Nabi, kita beragama Islam, kita memiliki meneruskan tugas kerasulan, tugas kenabian. Dan ini akan selalu dimusuhi oleh orang-orang kufur. Jadi tiga itu 3 in 1. Satu kesatuan, satu mengkufuri, dua menghalang-halangi jalan Allah, yang ketiga memusuhi sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. Nek kekuatannya hanya membuat isu, yang bikin isu sebanyak mungkin. Kowe nek tetap ngaji Quran, kowe ora bakal dikubur ning desa kene. Karena kemampuannya itu. Tapi nanti begitu berkuasa lebih tinggi, lebih lagi ngancam-ngancam. Kowe nek nekat memahami Quran nanti akan dipenjarakan. Nah. Terus nanti kalau lebih tinggi lagi begitu. Tapi intinya itu 3 in 1. Orang yang kufur tidak pernah berhenti hanya pada kekufurannya. Itu satu rangkaian. Ini loh firman Allah di surat Muhammad 32 ini. Ya kan? Nah, cuma ayat-ayat seperti ini kan jarang-jarang dipahami. Nah, karena kita memahami urut, ya nggak bisa kita tinggalkan. Makanya sering saya mengatakan sejak dulu, tapi banyak orang yang nggak terima, bahkan sakit hati. Saya katakan begini, kita itu sudah terlanjur hidup selama 50 tahun, tapi belum tahu bagaimana cara hidup di dunia. Kita sudah terlanjur hidup 60 tahun, belum tahu bagaimana cara hidup kita di dunia menurut Allah dan Rasul. Sama marah-marah. Memang selama ini kita nggak di jalan Allah dan Rasul. Rumang sana sempurna keislamannya gitu. Lebih sakit hati lagi ketika saya mengatakan kita itu maunya kok ngatur Allah dan Rasul. Allah dan Rasul suruh manut sama kita. Quran yang kita senangi, kita pahami, kita ikuti. Yang tidak senang kita buang jauh-jauh. Itu kan sama dengan ingin ngatur Allah dan Rasul. Itu juga banyak orang yang marah. Nggak terima dengan itu. Padahal itu, coba Bapak Ibu teliti sedikit lah gitu. Cara beragama hampir semua orang Islam sekarang itu kan begitu. Jarang-jarang kan memahami urut semuanya dipahami begitu. Nah terus nanti kalau sudah meninggal tapi belum tahu cara hidup di dunia gimana? Ini bolak-balik setiap hari di WA group, karena banyaknya WA group itu selalu ada berita lelayu. Ya, kemarin sore dosen yang masih sangat muda, luar biasa prestasinya, belum lama dilantik jadi rektor. Kemudian sakit jantung, baru rencana sorenya akan dipasang ring, tapi berapa jam sebelumnya keduluan meninggal. Bersama memberitakan, ini berita sangat memilukan. Ini berita sangat macam-macam itu. Sing digetuni apa? Masih muda, sangat potensial, jadi rektor kok meninggal. Jadi cuma masalah duniawi.
Kalau saya prihatin, orang ngerti carane urip neng donya, orang urip sing bener kok meninggal. Terus neng kubur piye? Terus neng akhirat piye? Jadi bukan hanya masalah duniawi, ini masalah terkait dengan selama jutaan tahun di alam kubur. Ini terkait dengan di akhirat yang kekal selama-lamanya. Tapi hampir semua orang kan cuma ngekelingan neng dunia nih. Apa? Wah, lagi profesor 5 tahun wis meninggal. Loh, padahal profesor yang ngerti cara nurut neng dunia, ya tetap aja siksa neng kubur gitu kan. Tapi kan aneh yang disayangnya cuma materinya kan. Padahal seharusnya yang disesali itu nanti gimana hidup di alam kubur yang bisa jutaan tahun. Iya kan? Makanya kalau saya mengatakan apa adanya, orang sama nggak seneng ya urusan mereka. Tapi saya tetap menyampaikan kebenaran. Sekarang Bapak Ibu sudah mulai terkuat, mulai tahu kan? Ini firman Allah seperti ini. Kita nggak bisa hanya milih-milih terus itu kan. Semuanya harus kita pahami. Ini 3 in 1 nih, ayat 32 ini. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah dan mereka memusuhi Nabi. Nah terus dalam keadaan itu meninggal gimana? Itu nanti. Terus mesti Nabi mimbati mata bayanahumul huda, setelah datang kepada mereka penjelasan yang jelas mengenai petunjuk. Cetowelo-welo gitu loh. Terus layadurullah sa'i'a, mereka semua tidak akan pernah, ingat loh kata-kata lan itu sekali-kali tidak, sekali-kali tidak pernah. Layadurullah, mereka tidak akan pernah bisa memberikan madarat pada Allah. Rumangsane nek awake dhewe kabeh ra gelem memahami tuntunan Allah sing rugi Gusti Allah gitu kan. Sama sekali tidak memberi pada Allah. Saia sama sekali. Fasayuh itu a'malahum. Niscaya akan musnah, akan hapus amal mereka. Yang hapus amal mereka siapa? 1, orang kufur. 2, memusuhi dari jalan Allah. 3, memusuhi tugas kerasulan. Ini tidak pernah bisa memberi madarat pada Allah dan amal mereka akan hapus semua. Nah sekarang hidup ngikuti kemauan sendiri, nggak ngikutin Allah dan Rasul, namanya mengkufuri kan? Walaupun setiap saat ngomongnya kok kita menanti-nantikan syafaat Rasulullah gitu. Itu sehari berapa kali saya dengar itu, hampir setiap kajian itu menanti-nanti syafaat. Lah syafaat Gusti Allah itu kita memahami tuntunan Allah dan Rasul, kita amalkan, namanya kita dapat syafaat. Lah sekarang hidup di dunia kufur, musyrik, munafik semua sendiri, nanti mengharap di akhirat mengharap syafaat dari Allah. Lah kok menak banget. Iya kan? Tapi yang itu yang kita dengar setiap saat itu loh. Kenapa ya? Karena nggak memahami firman Allah ini gitu. Ya 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hei orang-orang yang iman, taatlah kamu pada Allah, taatlah pada Rasul, dan janganlah kau batalkan amal kamu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bisa nggak kita taat pada Allah tanpa mengetahui cara taat? Nggak bisa. Bisa nggak kita taat pada Rasul tanpa mengetahui bagaimana cara taat pada Rasul? Nggak bisa. Makanya orang yang tidak mau tuntunan Allah, nggak memahami Quran, nggak memahami Rasul, itu ngomong kosong taat pada Allah dan Rasul. Terus piye caranya gitu? Iya kan? Apalagi cara taat pada Allah dan taat Rasul, yang caranya sudah persis ada pada Quran dan Sunnah.
Nah, sekarang itu baru caranya membuka rekening di bank aja kalau nggak ngikuti aturan nggak bisa kok. Iya kan? Nggak bisa, harus ada bukti kartu identitasnya, KTP atau SIM atau KK. Baru bisa kan? Itu baru urusan buka rekening di bank. Untuk mengikuti aturan bank. Apalagi ini ngikuti aturan Allah dan aturan Rasul. Maka dipastikan orang-orang yang tidak secara sungguh-sungguh memahami aturan Allah dan Rasul, ya nggak bisa hidup di dunia ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nah sekarang ini wis rumangsa sempurna kabeh beragama Islam ning ra memahami Quran. Maka ya tenang-tenang saja. Rumangsane sudah beres akhirate. Nah, padahal belum ada apa-apanya gitu. Terus ini ayat 34. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah tuma matu wahum kufar. Ini satu, sesungguhnya orang-orang yang kufur wasodu sambil menghalangi dari jalan Allah, kemudian mereka mati, sedangkan mereka mati dalam keadaan kafir. Falan, maka sekali-kali tidak. Olan itu sama sekali tidak loh. Walan yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Lu saiki kabeh nek sibuk nek wis meninggal kok. Iya kan? Nek masih hidup, nggak mau memahami Quran, nggak mau mentadaburi Quran, ning nek wis meninggal sibuk semua. Sibuk 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, nganti 1000 hari, terus kaul tiap terus gitu kan. Seharusnya sibuk ini nek sing urip sibuk memahami ngamalke tuntunan Gusti Allah. Lho saiki di mana-mana memahami Quran itu ditinggalke gara-gara nyewu lho. Iya kan Mas Jaya? Suatu hari pengajiannya ranek sing do teko. Ngopo ranek sing teko? Ngerti kabeh kan? Itu semuanya sudah umum, di mana saja begitu. Loh, sejak kapan Bang Islam kok sibuk nek wis mati gitu loh. Jadi sibuk itu ketika masih hidup ini kan, meninggal itu tinggal satu saja, apa? Mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Ya saya ini nggak coro-coro dewi hal yang gaib ning ra manut dituntunane Gusti Allah. Wabeh sibuk ning wis meninggal. Nek urip do lali. Duwe bapak, duwe ibu, duwe sedulur, duwe anak, isih urip ra disak ngaji. Teke wae. Bareng wis mati dikabari bingung kabeh. Niatku berampen iki. Lho, apa sing nyelametke iki nek wis mati gitu loh. Terbalik-balik semua kan? Lihat terus cara hidup seperti itu sampai kapan itu? Iya kan? Ini loh, masa kita nggak iman sama sekali pada Quran itu? Nggak percaya sama sekali pada Al-Quran. Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang kafaru, yang kufur, wasodungan sabila, yang menghalang dari jalan Allah, summa matu, kemudian mereka meninggal. Wahum kufar, mereka mati dalam keadaan kafir. Falai yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Lah kufur itu siapa? Kufur itu setiap orang yang mengingkari tuntunan Allah dan Rasul, itu jenenge kufur. Gawe coro-coro urip dhewe. Mencampur adukan tuntunan Allah dengan karpe dewi.
Mulai itu dibuka di surat Al-Baqarah ayat 85-86, di surat An-Nisa 150-151. Nah, iman sebagian, kufur sebagian, kuwi padha karo menjual akhirat ngurung urip ning donya. Nek iman sebagian, kufur sebagian, ngono kuwi kafir sing nek cara Mas 24 karat itu. Humul kafiruna haqqo. Itu firman Gusti Allah, ora gawe aku loh. Itu kafir yang sebenarnya. Lho saiki wong Islam ra gelem manut di Quran gimana? Kurang jelas apa ini? Nah, terus selama ini kita beragama gimana? Ya, beragama kamu nggak manut dengan Allah dan Rasul, gawe cara-cara dewe, ya namanya tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul. Namanya mengkufuri tuntunane Gusti Allah. Kalau mengkufuri, apalagi ditambah menghalang-halangi dari jalan Allah, ditambah lagi memusuhi tugas kerasulan, is komplit itu, sempurna lah gitu. Nah terus apa? Fala yaghfirallahu lahu. Falan sekali-kali tidak, ora pernah ono gitu loh. Bu Arfan diyasin ke sedina songi 24 jam selama berjuta-juta tahun. Falan sekali-kali tidak, sekali-kali tidak akan diampuni oleh Allah. Mula nek mesake nyang bapake, mesake nyang ibune, mesake nyang dulure, mesake nyang anake, mesake nyang putune, mesake nyang tanggane, le ngajak ki saiki. Jak memahami Quran. Ora kok bareng meninggal sawai didol nggo peringatan pesta kematian, mulai dari kematian sampai 1000 tahun pertama, kedua, ketiga sampai 1000 tahun ke 100 itu. Itu falan yang firallahu lahu. Allah sekali-kali tidak akan pernah mengampuni mereka. Apa-apa dhewe lebih pinter mbek Gusti Allah gitu. Ya Gusti Allah wis ngendika ora bakal ngampuni kok ada oh iso diampuni gitu ya. Nah, tapi yo percaya kabeh itu loh. Sekarang itu lebih percaya pada hoax daripada percaya pada firman Allah. Lebih percaya pada ngomongan orang daripada firman Allah itu. Nah, ayat 35. Fala tahinu wa tad'u ila silm. Dan janganlah kamu lemah. Orang Islam dilarang tidak boleh lemah. Tidak boleh inferior. Tidak boleh masa rendah. Wa tad'u ila silmin. Dan janganlah kamu meminta damai dengan mereka. Enggak boleh merasa lemah dengan orang kufur. Tidak boleh minta damai kepada orang kufur. Allah menjamin wa antumul a'launa. Dan Allah menjamin kamu adalah lebih tinggi daripada mereka. Kamu terhormat. Ditambah lagi wallahu ma'akum. Jaminannya Allah membersamai kamu. Neng ngendi wae Allah mendampingi kamu. Wallahu ma'akum. Ayat Allah disebutkan wallahu ma'akum aina ma kuntum. Disebutkan bahwa aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Disebut wallahu ma'akum. Ketahuilah Allah selalu bersama kamu. Maka perintah Allah satu, tidak boleh merasa lemah. Dua, tidak boleh ngajak damai dengan mereka. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah kamu lebih tinggi dari mereka dan Allah bersama kamu. Kemudian walayatirokum a'malakum, dan sekali-kali Allah tidak akan mengurangi amal-amal baikmu, gak akan dikurangi. Tapi syaratnya apa?
tidak boleh merasa lemah di depan mereka, tidak boleh ngajak damai dari mereka. Jelas tuntunan Allah dihinakan, tuntunan Allah dan Rasul dilecehkan, malah bersama terus itu. Alasannya apa? Nanti biar saya mengingatkan dari dalam. Berpuluh-puluh tahun malah ketut orang, malah ikut kufur gitu loh. Karepe arepan ngelingke malah awake dhewe sing kena pengaruh. Padahal sudah dilarang oleh Allah. Kan? Wa tata'u ila salm. Dan janganlah kamu minta. Minta apa? Minta damai. Itu kan aslinya fala tahinu fala tata'u ila salmi itu. Itu kan larangan itu. Maka janganlah kamu merasa lemah. Janganlah kamu meminta damai dengan mereka. Ngerti yo, kowe iki oleh tinggi derajatmu. Kenapa? Karena Allah selalu membersamai kamu gitu loh. Nah sekarang hampir semua orang kan tidak mau mengikuti tuntunan Allah, cara hidup Allah, ning malah nggawe cara-cara hidup dewi. Aneh tapi kok merata itu. Oke, ayat 36. Innamal khairu dunya laib walahum. Sesungguhnya hanya saja hidup dunia itu permainan dan sendoguro. Ya kuwi mau karepe dewi-dewi. Wa entuk minu wa tataku, dan jika kamu beriman dan bertakwa, yuktikum ujurakum. Yuktikum, pasti Allah akan memberikan kepada kamu ujurakum, pahalamu. Ya. Pahalanya, balasannya. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak akan meminta harta-hartamu. Allah tidak meminta hartamu, Allah nggak butuh gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli mobil, digunakan fisabilillah, digunakan pakai ke masjid, itu bukan untuk Allah, itu untuk kita sendiri. Supaya kita paham tuntunan Allah, supaya selamat dunia dan akhirat. Maka wala as'alkum amalakum, Allah tidak meminta hartamu. Jadi kalau Allah perintahkan sembelihlah kurban, itu bukan untuk Allah, untuk menyembelih rasa kepemilikanmu pada harta, supaya kamu kita itu tidak mempertuhankan harta. Jadi Allah memerintahkan menyembelih Ismail itu bukan membelih fisiknya, yang disembelih itu rasa memiliki anak, supaya sadar anak itu amanat dari Allah itu. Kita diperintahkan menyembelih korban untuk mengorbankan bahwa apa yang kita miliki sebetulnya bukan milik kita, tapi titipan dari Allah. Barangnya ya tetap ada pada kita. Sapi disembelih ya dibagi untuk kita semua, iya kan? Kambing dikorbankan kan juga untuk kita semua kan? Allah tidak minta sama sekali. Maka ini berikutnya lebih tandas lagi, in yas'alkumuha. Nah, jika Allah meminta harta-hartamu, fayuhfikum, dan memaksa kamu harus memberikan seluruh hartamu gitu kan. Jadinya apa? Mbak, tabkholu, pasti kamu semuanya akan tabkholu akan kikir. Jika Allah meminta seluruh hartamu dan mendesak mengharuskan, tentu kamu semua akan kikir. Ini beda kelasnya dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah seluruhnya fisabilillah. Kalau Abu Bakar Siddiq seluruhnya untuk Allah itu. Tapi Allah tahu kita semua itu tidak kelasnya seperti Abu Bakar. Allah tidak meminta seluruh harta kita,
Tidak. Kalau Allah minta harta kita, tentu kita semua akan kohol, akan kikir, akan bakhil. Mari dikatakan tabkholu itu bakhil. Nah, in yas'alkumuha wa yufikum tabkholu. Jika Allah meminta seluruh hartamu dengan memaksa, tentu kamu akan bakhil, nggak akan rela, gitu loh. Makanya Allah tidak meminta semuanya. Ya kalau memang sadar, cobalah setiap bulan itu kira-kira penghasilan kita semuanya berapa. Seperti PNS. Seperti saya misalnya PNS. Kalau penghasilan sebulan berapa? Ya dikeluarkan di depan 2,5%, 5%, syukur bisa 10%. Bukan untuk siapa-siapa, untuk saya sendiri yang mengeluarkan. Orang sangen tenen kok nisope kapan, keburu mati lah sampai nisop. Iya kan? Udah, apa yang ada pada kita sebagian. Ya kalau memang tidak saya ngikuti Abu Bakar, nggak usah ngikuti Abu Bakar, nggak usah 100%. Kalau nggak usah ngikuti Umar bin Khattab 50%, nggak usah ngikuti. Kalau tidak bisa ngikuti para sahabat-sahabat salafus saleh sepertiganya, nggak usah ngikuti. 10% baiklah gitu. Untuk apa? Untuk fisabilillah. Mungkin di antara tetangga kita ada yang kekurangan, ayo bareng-bareng kita songgo. Mungkin kebutuhan masjid perlu sarana prasarana, ayo bareng-bareng kita upayakan. Itu. Nah, itu kembali pada kita sendiri. Terus wa yukhrij adghonakum, dan Allah akan menampakkan, yukhrij akan mengeluarkan, akan membongkar adghonakum, kedengkianmu. Nah coba kenapa ini kok dibongkar ini? Untuk membersihkan. Maka fungsi Quran itu antara lain zakikum, untuk membersihkan kita semua. Memang ayat ini ya luar biasa isinya. Ini surat Muhammad ini betul-betul untuk membentuk sistem cara hidup menurut Allah dan Rasul itu. Tegas sekali, keras sekali. Loh, kenapa kok kebanyakan orang menghindari, tidak mau tadabbur pada surat Muhammad? Dan isinya demikian dahsyat itu. Kalau orang Islam itu faham Quran, beres semua hidupnya, semuanya makmur, semuanya tercukupi, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Terus ha antum haula itu tauna litunfiku sabila. Ha antum, ingatlah kamu semua. Ini minta perhatian supaya semua dari kita ingat. Ha antum haula itu tauna, ingatlah kamu semua. Kamu ini semuanya adalah orang-orang yang diajak, yang diseru auna, diajak, disuruh apa? Litunfiku, untuk menginfakkan, untuk membelanjakan, untuk menggunakan fisabilillah, di jalan Allah. Menggunakan apa? Ya waktu kita, tenaga kita, kesempatan kita, umur kita, hidup kita, rezeki yang sebagian rezeki yang dilimpahkan oleh Allah sebagian kita gunakan fisabilillah. Ya sarana prasarana. Maka ha antum haula tud'auna litunfiqu fisabilillah. Hei, ingat semua. Kita semua ini orang-orang yang diperintah, yang diseru, yang disuruh litunfiqu fisabilillah, untuk menggunakan semua yang ada pada kita di jalan Allah. Wa minkum mayyabkhal. Oh, ternyata ada di antara kamu yang bakhil, yang tidak mau. Wa mayyabkhal fa inna mayyabkhalu li nafsi. Barang siapa yang bakhil,
Sesungguhnya kebakilannya adalah untuk dirinya sendiri. Dan bakhil ini aja sebentar loh. Begitu nanti malaikat mau datang, bakhilnya wis ilang kabeh, menyesal. Tapi wis ana gunane. Semula dicak, ayo saiki infak. Untuk apa? Kita ngerintis tempat pengajian. Untuk supaya paham jalan Allah. Supaya hidup dunia ngerti hidup menurut tuntunan Allah. Enggak mau. Ayo kita pengajian ke sana-sana supaya yang lain tertarik nanti mau. Diajak enggak mau. Wis harta itu dikumpulkan terus, disimpan terus itu. Begitu malaikat mau datang, baru menyesal. Udah enggak ada gunanya. Maka faminkum mayyabkhul, di antara kamu ada orang yang bakhil. Famayyabkhul fa inna yabkhulu an nafsi. Nah, barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya kebakhilannya adalah untuk dirinya sendiri. Terus wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu tidak membutuhkan pada kita sama sekali. Allah tidak membutuhkan sama sekali pada makhluk. Wa antumul fuqara, dan kamu semua yang fakir. Kita yang butuh pada Allah. Jadi kalau ada di antara Bapak ada tugas-tugas, ada sudah seksi sebagai tugas-tugas, itu semuanya sebetulnya itu untuk diri kita masing-masing. Lahan kita untuk beramal, lahan kita untuk investasi besok menjelang sakaratul maut, investasi untuk di alam kubur, investasi besok di akhirat yang khalidina fiha abada gitu. Kemudian wa in tatawalau, nah, dan jika kamu berpaling tidak mau diajak, wa in tatawalau, dan jika kamu berpaling, jika kamu tidak mau, nah gimana? Yastabdil qauman, niscaya akan diganti kaum, akan diganti umat, akan diganti orang, ghairakum, diganti orang selain kamu, ghairakum, bukan kamu, tsumma la yakunu amtalakum, orang-orang yang pengganti kamu tidak akan seperti kamu. Jadi kalau kita ini diseru, diajak di jalan Allah, kemudian kita tidak mau, kita akan diganti oleh kaum yang tidak seperti kita. Ya, nggak tahu gantinya nanti kapan, dari mana. Tapi pasti firman Allah pasti terjadi. Atau bisa jadi kita pengganti kaum sebelumnya. Sebelum kita tidak mau diajak di jalan Allah, kemudian Allah menghidupkan kita. Kita yang jadi pengganti dari kaum yang bakhil yang sebelumnya. Kalau kita mau mengikuti tuntunan Allah. Waduh, seharusnya memang surat Muhammad itu harus diulang-ulang terus, biar betul berubah hidupnya. Iya kan? Mbak Neson yang masjid ini diulang-ulang nanti ping 10 kan paham tenan itu. Insya berubah itu kan. Ini luar biasa isinya surat Muhammad ini. Nandes banget itu. Tapi bagi orang yang mau memahami gitu loh. Yang tidak ya ora krasa apa-apa, enggak memahami. Sampai kurang jelas apa. Elingo kabeh. Kowe kabeh itu diseru diajak ning jalan Allah. Ning ana sebagian kamu sing ra gelem. Ngerti yo, sing ra gelem kuwi kok bakal rugi dhewe. Gusti Allah ora butuh pada kita, kita yang butuh pada Allah. Nek kowe tetep ora gelem, engko diganti kaum sing ora kaya kowe. Kaum sing taat pada Allah dan Rasul. Kaum yang mau tuntunan Allah dan Rasul. Nah, gimana? Sudah sangat jelas kan? Padahal ini baru juz ke-26. Kita baru belum selesai 4 juz loh.
Ini masih di tengah-tengah juz 26. Wah iya ya, Quran kaya ngono. Ya maka pasti sangat berbeda orang yang menuntun Allah dengan yang tidak. Ini yang dulu digunakan Allah mendidik Nabi dan para sahabat, yang kemudian mereka jadi super power dunia. Orang-orang yang dididik dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka bisa memimpin peradaban dunia. Makanya sama saja kalau kita mau, ya kita akan bisa, asal kita betul-betul mau gitu kan. Nah, silahkan nanti diulangi di kajian-kajian yang lain. Bapak Ibu nanti kalau ingin ngulangi bisa ngikuti juga di kesempatan yang lain. Besok pagi kita lanjutkan surat, insya Allah surat Al-Fat. Ini surat kemenangan. Setelah berjuang all out di surat Muhammad, ini kemenangannya surat Al-Fat, surat ke-48. Nah, semoga Allah memberikan kesempatan pada kita semua untuk melanjutkan kajian kita besok pagi. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.